Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Nah, di video sebelumnya saya udah janji bahwa next videonya ini mau cerita tentang jam yang sempat mau di-hunting ya di luar negeri dan nggak mahal lah jamnya, bukan jam mahal. Dan saya mikir sehari setelah mencobanya di tangan gitu ya, setelah mencoba terus mikir sehari dan besok siangnya saya ke sana habis teman-teman. Yaitu adalah G-Shock GM 110 Earth ya. Ya ini adalah limited edition dari G-Shock yang bukan line up yang mahal, tapi line up yang cenderung entry level ya. Dia dibanderol dengan harga 449 Singapura dolar atau setara dengan kurang lebih 5 juta. Kalau di Amerika 320 dolar. Ini limited edition collaboration dengan Planet Earth. Nah, dia tuh case-nya, nah ini memang kalau di G-Shock ya spesifikasinya itu nggak bisa dibilang 100% akurat karena dia tuh kadang-kadang suka ngitung sama si bandnya ya, si kalau di apa ya di jam tangan rantai ya braceletnya lah gitu, strapnya 51,9 itu dia punya diameter ini sorry kayaknya dia diameter atas bawah, kalau diameter kiri kanan 48,8. Terus udah gitu 16,9 ini dia ketebalannya ya. Terus gramasinya 99 gram, hampir 100 gram ya. Terus terbuat dari case bezelnya. Case-nya dari ada resin di dalamnya dan di luarnya ada stainless steel yang diwarnai dengan warna biru seperti bola dunia ya. Namanya juga G-Shock Earth. Bandnya terbuat dari resin, dia shock resistant, magnetic resistant, water resistant, 3 years battery. Terus eksteriornya dari mineral glass. Nah ini yang sempat mikir jadi satu. Aduh, saya tuh bukan paling nggak suka lah, tapi lebih ke kalau bisa gitu punya jam itu yang kacanya itu terbuat dari safir kristal, karena kan gini, jam buat dipakai terutama untuk jam yang bener-bener memang mau dipakai sering gitu ya. Kalau beberapa pengalaman zaman dulu sekali ketika nggak ngerti apa-apa tentang jam tangan, kacanya terbuat dari mineral kristal gitu. Itu sempat ada baret-baret, itu males gitu ngelihatnya. Jadi ya memang sih bisa ganti kaca lagi, cuman kan repot lah dan perlu biaya. Cuman ya it's okay. Makanya kalau bisa ada mineral glass ya mineral glass. Makanya ini salah satu yang saya mikir gitu. Ini mau beli jangan ya. Karena kacanya mineral glass bukan dari sapphire crystal. Terus dia punya blue ion plated bezel. Jadi ya itulah, terus kayak di airbrush gitu ya. Jadi ada kayak awan-awan. Pokoknya teman-teman lihat deh bentuknya seperti bumi sih. Kebetulan saya suka juga sih dengan gambar bumi itu, suka gitu. Jadi ada pulau-pulau, laut, awan-awan. Ya pokoknya ini sebenarnya udah hari Kamis malam itu saya udah nyoba di tangan, udah nanya-nanya ke si orangnya. Dia bilang di Takashimaya udah habis, Marina Bay Sands udah habis, di mana-mana, tinggal di Ion, dia bilang, Ion Orchard. Kamu kalau mau di site ya cepetan, ini pasti laku, dia bilang. Saya mikir, besok siangnya udah di site, jadi mikirlah semalam, saya riset lagi, besok siangnya udah mau ke sana setelah lunch sih, jam 12.30, jam 1 gitu. Udah habis teman-teman. Ya udahlah, belum jodohnya gitu. Terus dia punya band itu 215 sampai 145 mm ya, dari atas ke bawah gitu. Dan ini apa ya namanya, Neo Bright-nya. Saya mungkin kalau teman-teman bisa sharing Neo Bright di G-Shock ini apa maksudnya, teman-teman boleh cerita ya. Features-nya world time, ada 1/100 second stopwatch, ada timer, ada alarm, ada light-nya LED teman-teman. Auto calendar sampai 2099 ini udah standarnya G-Shock ya. Terus dia ada tone on off, jadi pip 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 gitu kan, standarnya G-Shock. Akurasinya 15 second plus minus per bulan. Terus bisa 12 jam format atau 24 jam format. Kalau 12 berarti AM PM ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi dia ini kalau di yang China, di negara China, dia casingnya itu berbentuk helm astronot ya. Nah ini juga pertimbangan kedua. Aduh, harusnya kalau misalnya ambil yang China keren juga ya, limited editionnya cuman di China dapat helm astronot. Jadi banyak pertimbangan gitu. Akhirnya ya itulah teman-teman, nggak dapat, tapi ya udah nggak apa-apa lah, anyway it's only watch anyway kan gitu. Jadi cuman kalau teman-teman tanya apakah ini bagus, ya bagus banget teman-teman. Saya udah lihat aslinya.
karena teman-teman lihat di jarum ke-9 ya, itu di kayak stopwatchnya itu ada satelit. Jadi ceritanya bumi, di situnya ada satelit ya. Dia kalau kita klik stopwatch, dia tuh satelitnya tuh muter 360 derajat. Terus apalagi yang spesial yang pertimbangan saya satu lagi, ini tuh termasuk jam yang berdiameter besar, but it is G-Shock gitu. Kalau misalnya G-Shock itu diameter besar udah wajar dan ya memang G-Shock gitu. Terus ketebalannya pun 16,9 mm itu tebal. Ya kalau untuk jam-jam yang misalnya seperti kayak luxury watch ya terlalu besar, jelek ya. Tapi beda lagi dengan Panerai Submersible, kalau orangnya yang cocok ya itu cocok gitu. Nah ini G-Shock juga nggak terlalu mementingkan bahwa ini diameter harus sesuai dengan tangan, lug to lug. Tapi kalau misalnya yang extremely kebesaran ya jelek juga sih. Cuman orang kadang, saya sering lihat gitu ya, orang pakai G-Shock karena memang jamnya juga sudah besar, dari dulu sudah tahu lebih looks-nya sporty dan cenderung besar. Jadi fine-fine aja gitu, because it is a G-Shock gitu. Nah itu sih teman-teman ya, semoga aja kalau misalnya memang jodoh gitu ya, di lokal sini ada masuk dan ada yang jual gitu, yang punya garansi GAP 2 tahun dan harganya cocok. Kalau pas lagi ada berkat ya, mudah-mudahan aja bisa mereview nanti gitu, jadi dibeli gitu. Tapi nggak tahu, rasanya susah sih teman-teman, but we'll see lah. Nah teman-teman, di luar dari G-Shock Earth ini sebenarnya ada satu lagi G-Shock yang baru-baru ini keluar ya, di bulan November 2022. Itu juga collaboration, keluarnya rasanya salah satunya di Amerika sih. Nanti saya bahas deh di satu video pendek juga gitu. Itu juga bagus sih teman-teman, salah satu G-Shock yang menurut saya sporty lah dan cocok untuk anak-anak muda atau remaja gitu. Ya sementara sih itu. Nah jadi ini cerita yang saya pengen cerita. Kan saya kemarin begitu nggak beli apa-apa ya, pas di dekat-dekat hari terakhir, kayak pengen belilah satu lah apa gitu, yang oke gitu. Ya ini nemu, udah lihat-lihat, udah detail lah gitu, di staring at the watch-nya gitu. Ini kayaknya oke, ini bagus, cobain udah, cocok juga lah gitu, walaupun besar. Saya mau decide itu terlalu lama, mikir dulu lah sehari, research dulu lebih dalam biar lebih pasti. Maksudnya biar nggak ada penyesalan gitu pada saat membeli. Karena sekali lagi sebenarnya kalau dibilang butuh nggak butuh sih teman-teman. Tapi ya saya rasa ini salah satu yang oke aja gitu, limited edition, modelnya oke, bagus gitu, punya karakternya kuat. Ya udahlah, decide besok sebagai oleh-oleh lah gitu. Kalau buat diri sendiri lagi pergi, belilah something gitu kan, karena belum beli apa-apa gitu kan, biar senang aja gitu. Ya ternyata udah habis, nggak apa-apa lah teman-teman. Intinya itu, semoga cerita ini bisa membawa hiburan lah buat teman-teman. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di next video. See you guys.